Halo, assalamualaikum. Informasi terupdate tentang PPDB SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat bisa kita lihat melalui aplikasi Sapa Warga. Nah, di bagian ini ada tentang penerimaan peserta didik baru. Ini sudah kita klik. Dan di layanan PPDB ini ada beberapa menu ya. Yang pertama, pelaksanaan PPDB 2024. Ini berisi jadwal tentang tanggal-tanggal penting yang sudah saya buatkan di video sebelumnya. Detail alur PPDB, silahkan dibaca untuk lebih jelasnya. Dan berikutnya di bagian informasi PPDB, ini ada info jalur PPDB. Dimulai dari yang paling atas adalah jalur pendaftaran SMA, kemudian jalur pendaftaran SMK, jalur pendaftaran SLB, dan dokumen persyaratan. Kita mulai dari yang paling atas ya, jalur pendaftaran SMA. Kita lihat yang jalur SMA, tinggal kita klik saja. Dan ini jalur PPDB pada SMA, ada zonasi, afirmasi, KTM dan PDBK, perpindahan tugas orang tua, anak guru atau wali, kemudian prestasi nilai raport dan prestasi kejuaraan. Ini bisa kita geser ke halaman berikutnya ke arah kanan, dan di sini ada penjelasan lebih rinci tentang jalur-jalur PPDB yang baru saja saya sebutkan tadi. Silahkan untuk dibaca sendiri rincian ataupun penjelasan lebih lengkapnya di aplikasi Sapa Warga. Dan berikutnya kita buka untuk yang kuota jalur SMA. Nah, ini kuota jalur PPDB SMA dimulai dari zonasi 50%, paling banyak ini ya. Kemudian afirmasi KTM 15%, afirmasi PDBK 5%, perpindahan tugas 5%, dan prestasi sebesar 25%. Dan oh ya, gambar ini bisa diunduh ya, bisa disimpan atau bisa juga dibagikan. Kemudian berikutnya untuk syarat SMA ya, yang tahap pertama. Ini untuk zonasi, kuotanya tadi 50%, kemudian itu syarat-syaratnya. Silahkan untuk dipahami terlebih dahulu sebelum memilih jalur zonasi. Kemudian yang ini afirmasi KTM dengan kuota 15%. Itu juga ada mengenai syarat-syarat ketentuannya. Nah, setelah untuk yang SMA, kita lanjutkan nanti. Berikutnya adalah yang jalur pendaftaran untuk SMK. Langsung kita klik saja jalur-jalur SMK. Nah, ini ya jalur-jalurnya. Prioritas terdekat, afirmasi, KTM dan PDBK, perpindahan tugas orang tua, anak guru atau wali, dan prestasi nilai raport dan prestasi kejuaraan. Kemudian kita bisa lihat untuk kuota jalur SMK. Nah, ini untuk kuota jalur PPDB SMK mulai dari afirmasi KTM 15%, prioritas terdekat 10%, afirmasi PDBK 5%, perpindahan tugas 5%, dan prestasi raport 60%, prestasi kejuaraan 5%. Berikutnya untuk syarat di PPDB SMK yang tahap 1 ini, untuk afirmasi KTM dengan kuota 15%, kemudian prioritas terdekat ini kuotanya 10%. Silakan untuk dibaca detailnya, termasuk untuk ketentuan sekolah pilihan ataupun program keahliannya. Dan untuk program keahlian itu masing-masing SMK itu bisa berbeda-beda karena banyak sekali program keahlian di SMK. Kita lanjutkan untuk jalur pendaftaran SLB. Coba kita buka untuk jalur-jalur SLB. Dan ternyata lebih didasarkan pada kesesuaian jenis kebutuhan khusus antara hasil diagnosa psikolog atau ahli dengan SLB yang dituju. Itu untuk jalur
pendaftaran ke SLB. Nah, berikutnya untuk dokumen persyaratan. Ini ada dokumen persyaratan umum, dokumen persyaratan khusus, persyaratan calon peserta didik, dan identitas kependudukan. Ini masing-masing ini ada penjelasannya ya. Misalnya ini untuk dokumen persyaratan umum. Ini bisa dibaca rinciannya sendiri ya. Karena cukup banyak, ini harus dibaca secara teliti dan dipahami ya, intinya itu ya. Bisa di-download gambarnya untuk bisa dipelajari ya. Bahkan kalau perlu bisa di-print berarti ya kalau sudah di-download gambarnya. Termasuk dokumen untuk persyaratan khusus. Ini ada penjelasannya secara rinci. Silakan untuk dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Kemudian untuk persyaratan calon peserta didik. Nah ini, dan ternyata ini ada 2 halaman ya. Ini persyaratan calon peserta didik atau CPD. Dan ini bila kita geser ke kanan juga masih ada untuk persyaratan calon peserta didik atau CPD. Kemudian berikutnya tentang identitas kependudukan. Ini juga ada penjelasannya secara rinci. Saran saya sih untuk diunduh gambarnya ya. Dan bila memungkinkan bisa dicetak atau di-print supaya lebih mudah ya. Bisa dicoret-coret, yang ini sudah memenuhi syarat, yang ini belum gitu kan, kalau misalnya dalam bentuk print out. Dan bila ada kesulitan untuk memahami, sebetulnya di sini juga ada hotline ya. Artinya ada customer service semacam itu ya. Di menu hotline yang kita bisa berkonsultasi atau bertanya tentang PPDB Jawa Barat 2024. Nah, itu ada bagian hotline yang ada di bagian bawah. Nah, ini sudah saya buka. Kita bisa chat dengan hotline PPDB Jawa Barat. Atau tentu saja di sekolah bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, guru BK. Bila ada kesulitan untuk memahami tentang persyaratan ataupun proses pendaftaran di PPDB SMA, SMK, SLB Jawa Barat tahun 2024 ini, bisa menghubungi tadi hotline, juga konsultasi dengan pihak sekolah. Demikian ya, sedikit berbagi informasi saja kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.